Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nafisa dari kelas 6 PGSD dengan nomor NIM 2021 0621 295. Di sini saya akan menjelaskan tentang bacaan yang sudah saya baca, yaitu buku Parenting Anak Usia Dini. Saya sudah membaca sampai bagian 4. Di sini, di bagian 4 ini judulnya adalah Agar Anak Terhindar dari Pelecehan Seksual. Yang pertama, agar anak terhindar dari pelecehan seksual itu yaitu tanamkan rasa malu pada anak sejak dia berusia dini. Misalnya, beritahu dia untuk tidak buang air besar sembarangan atau buang air kecil sembarangan. Lalu ajarkan dia agar tidak memakai pakaian yang terlalu terbuka. Walaupun mereka sedang lucu-lucunya, tapi kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan anak kita dipandang oleh orang yang tidak sewajarnya. Lalu yang kedua, ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian dari orang asing. Misalnya, anak tiba-tiba ada yang ngasih permen atau ngasih sesuatu yang mungkin menurut anak itu dia suka, tapi pemberiannya itu dari orang asing. Jangan sampai anak kita terbujuk oleh orang asing tersebut. Lalu beritahu juga anak untuk menolak dipeluk atau dicium seseorang atau pihak keluarga tanpa alasan yang jelas. Ajarkan anak bahwa dia berwenang atas tubuhnya sendiri. Jangan sampai seenaknya ada orang, walaupun itu keluarga, memeluk atau mencium anak kita sembarangan. Lalu, jika kita mempekerjakan pengasuh, kita harus tahu dulu latar belakang pengasuh tersebut, alamatnya, bagaimana. Lalu menjaga anak dari tontonan yang belum seharusnya dia lihat. Jadi kita harus mewaspadai anak. Jika anak kita suka nonton YouTube, jangan sampai anak kita melihat sesuatu yang bukan sewajarnya. Jangan menertawakan atau bahkan membentak anak bila dia bertanya tentang sesuatu yang tabu. Misalnya, ibu apa sih payudara itu? Terus ibu apa sih jenis kelamin itu? Sebisa mungkin kita beritahu dia dengan bahasa kita sendiri. Jangan sampai kita mengarang cerita kepada anak kita. Lalu batasi dan awasi penggunaan internet untuk anak kita. Jangan sampai anak kita membuka situs-situs yang tidak sewajarnya mereka buka ya. Lalu kita harus memperkenalkan bagian tubuh anak terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Yang pertama, kenalkan anak dengan bagian tubuh pribadinya. Banyak orang tua yang merasa risih mengenalkan hal ini kepada anak-anaknya karena mereka merasa malu. Tapi kita sebagai orang tua harus bijak dan harus bisa mengenalkannya kepada anak kita sedini mungkin agar anak kita bisa menjaga tubuhnya dengan baik. Lalu berikan penjelasan tentang sentuhan yang salah dan sentuhan yang harus ditolak ketika ada seseorang yang menyentuh si anak tersebut. Misalnya ada yang menyentuh bagian payudara, seharusnya kita ajarkan kepada mereka itu tidak baik. Kita harus menolaknya, kita harus menjirit atau kita harus meminta tolong kepada orang. Lalu ajarkan anak untuk tidak sembarangan mengizinkan orang lain membersihkan alat kelaminnya ketika dia selesai buang air besar. Walaupun anak kita masih umur 1 atau 2 tahun, kita juga harus bisa mengajarkan kepada anak kalau misalnya ketika anak kita sedang kebelet misalnya ya, kebelet mau buang air besar atau buang air kecil, walaupun di keadaan umum sekalipun, jika tidak ada orang tua, kita tidak boleh seenaknya anak kita disentuh oleh orang lain. Jadilah tempat berlindung bagi anak kapanpun bila mereka merasa tidak nyaman. Jadi jika anak ngeluh kepada orang tua, kita sebaiknya harus bisa menenangkannya. Jangan sampai anak nyaman dengan orang lain. Lalu, hilangkan perasaan bersalahnya dan bukan salah si anak jika ada yang bersikap secara seksual terhadapnya. Jadi jangan menganggap kalau anak kita itu salah ketika ada yang melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada anak kita. Justru kita harus menenangkannya. Jangan sampai anak merasa trauma, merasa dirinya bersalah karena tidak bisa menjaga diri. Nah, itu yang bisa saya tangkap dari bacaan di bagian 4 ini. Mungkin selanjutnya nanti saya akan jelaskan lagi jika waktu dan kondisinya memungkinkan, tapi jika tidak, mungkin saya akan menjelaskannya di pertemuan selanjutnya di Google Meet atau Zoom. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.